warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak, para ibu, para asatir ingkang kawula minulyaken lan ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah Ta'ala. Pertama-tama mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, dan juga nikmat semangat, istiqomah melaksanakan berbagai aktivitas di pagi ini, sholat qobliyah subuh, sholat fardu subuh, lajeng diterusaken zikir samantunipun sholat fardu subuh lan istiqomah untuk menyertai kajian-kajian, terutama kajian pagi ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab sabar pagi ini, yang pagi ini kita akan oleh Imam Nawawi kita akan dikasih tahu bagaimana sabarnya Rasulullah menghadapi pengikutnya, umatnya, sahabatnya. Bagaimana cara Rasulullah memberikan pelayanan yang terbaik kepada umatnya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Semoga apa yang kita kerjakan pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita, keluarga kita, anak kita, keturunan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para asatir ingkang kawula minulyaken, saderengipun kita milai kajian kitab Riyadhus Shalihin kita injang menika, kula nyuwun barokah doa Al-Fatihah. Mugi-mugi saudara-saudari kita yang pagi ini menuju ke Sukolilo, yaitu jamaah haji rombongan dari MWCNO Kecamatan Singosari. Tadi malam saya pulang dari sana, masuk rumah jam 3:30. Nah, kemudian setelah subuh ini mereka ke Sukolilo dan nanti akan meneruskan ibadah haji. Mugi-mugi dan semua jamaah haji kita dan semua jamaah haji dari Indonesia dan semua jamaah haji dari berbagai negara diberikan oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, sempurna melaksanakan ibadah hajinya, dimudahkan semua urusan hajinya, dan mendapatkan hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi kita, baik yang sudah pernah haji atau yang belum pernah haji, semoga di tahun yang akan datang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menawi kula singen milai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tetes wekdal niku kaleresan wonten rejeki ngoten. Wekdal niku milai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah niku sekawan wulan niku jaman niku 150 visaipun. Bisa untuk di sana itu umroh sampai haji mantun niku. Nggih kaleresan kok wonten napa? Wonten murid ingkang gadah rumah sakit ngoten. Gadah rumah sakit piyambake rumah sakit swasta terus kok kula ditawari haji nggih berangkat mawon namine ditawari nggih. Alhamdulillah sak mungkin rumah sakitnya pun kalih. Wonten sak mungkin ini kita wingking nih, tengkilan nih rumah sakit terus bika teng Sukorejo, sama mungkin bika klinik teng Lawang. Alhamdulillah, kok kulo ditawari nggih berangkat kulo. Petang wulan nih teng mriko kali ngaos teng mriko. Zaman tahun pinten nih 2000 pinten nih, 2004-65 nih. Niku visa untuk 4-5 bulan tengeriko 150. Ya alhamdulillah, mungkin jenengan nggih saged ngoten. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini Sabtu 24 Mei tahun 2025 atau 26 Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Kita akan melanjutkan kitab bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id, dan telah diriwayatkan dari Abi Sa'id. Nama beliau yang sebenarnya adalah Sa'd bin Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Biasanya terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri mboten kemawon. Radhiyallahu anhuma. Semoga Abu Sa'id dan bapaknya diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena beliau dan bapaknya ini sama-sama sahabat Nabi. Jarang anak sama bapak itu sama-sama masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ya di antaranya Abu Sa'id ini, terus ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada nanti Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang beliau dan anaknya sama-sama masuk Islam, kemudian sama-sama menjadi sahabatnya Nabi, termasuk ini. Ya. Anna nasan, bahwasannya ada beberapa manusia atau banyak manusia minal ansor, dari kalangan sahabat Ansor, sa'alu, minta harta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada mereka. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita dapatkan informasi kayak apa rakatnya hubungan antara Rasulullah sebagai seorang guru, Rasulullah sebagai seorang nabi kepada sahabatnya dan kepada muridnya. Sampai sahabat niku lho mboten isin nedhi arto. Bayangkan dengan pemimpin zaman sekarang. Nedhi ngeten. Dan itu bukan seorang dua orang. Banyak orang. Itulah kedekatannya Rasulullah dengan umatnya. Kedekatan Rasulullah dengan
pengikutnya, kedekatan Rasulullah dengan sahabat. Jadi akrab Rasulullah itu. Low limit, tidak ada batas. Rasulullah nggak suka membatasi antara diri beliau dengan pengikutnya, dengan umatnya, dengan sahabat. Nggak kayak sebagian orang sekarang. Lewis pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, wangel di pedui. Bawahannya jaluk duwe yo, kurung karwane dinai. Paham ya? Inilah Rasulullah. Seorang nabi, seorang pemimpin, seorang pendidik, pentarbiyah, seorang ayah, seorang guru. Bagi umatnya, bagi pengikutnya, dan bagi sahabat. Bahkan kadang ono ustad niku nggih ngoten. Wangel dipedhuki. Wangel peduane. Tapi jenengan tinggali Rasulullah. Begitu dekatnya, begitu sayangnya. Kalau ada orang minta duit, fa'atahum, dikasih. Kemudian lanjutan hadis ini. Summa kemudian sa'aluhu. Mereka, bukan satu orang, sa'aluhu. Mereka minta lagi kepada beliau. Apa kira-kira jawaban Rasulullah? Fa'atahum. Rasulullah pun memberikan harta itu untuk kedua kali kepada mereka. Cuman bayangkanlah kalau dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Kalau sudah dikasih, kita sudah dikasih satu kali, kita minta dua kali, kira-kira dikasih apa enggak? Apa dicelatu gitu? Apa kira-kira gak omahe ku angel dileboni? Sehingga ada jarak antara pemimpin, baik pemimpin pemerintahan atau pemimpin agama. Kan bukan ustadz lah. Wah keren. Wangel ati medui. Rasulullah mboten. Ya Allah ngoten nggih Rasulullah. Pinten kali tiyang sami. Nek ceramah koyo yo-yo. Tapi nggih ngoten petuane wakil. Kadang omahe dipuagri apa carane cek wong iku gak iso ketemu. Padahal banyak orang itu ingin ketemu, ingin mendapatkan solusi, pencerahan. Inilah Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara yang beliau katakan dengan perbuatannya sama. Rasulullah menyuruh orang untuk menolong orang lain, meringankan beban hidup orang lain. Bukan cuma slogan ataupun bicaranya saja. Tapi Rasulullah praktek sendiri. Ngerti ya? Sampai 2 kali. Lanjutan hadis ini. Hatta sehingga nafidah habis, tidak tersisa ma'indahu pada diri beliau, sampai nggak ada uang itu Pak harta. Ini bukan sendiri, bukan Rasulullah menceritakan tentang kejadian pribadi beliau, enggak. Ini orang lain yang menceritakan, muridnya, sahabatnya, pengikutnya, umatnya. Paham ya? Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Sampai sudah habis, gak ada harta lagi di Rasulullah SAW. Maka apa kira-kira yang dikatakan oleh Rasulullah? Jawaban Rasulullah, statement Rasulullah kepada mereka itu. Faqala lahum,
Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, "Hina," ketika anfaqo, telah diinfakkan, telah diberikan, kulla syai'in biadi, semua yang ada di tangan beliau. Gak tersisa, Pak. Bersih. Wonten pemimpin zaman sak mangkin kados ngoten. Kinten-kinten wonten mboten. Niku dereng kaitannya, hubungannya Rasulullah dengan istrinya. Kalau kamu menginginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, berkawin dengan aku, menikah dengan aku, fa'ata'alaini wa usarrihkunna, maka aku akan ceraikan kalian sarahan jamila, dengan cara yang terbaik. Jadi menjadi istrinya Rasulullah itu berat. Bandingkan dengan istrinya pemimpin sekarang. Baik pemimpin pemerintah atau pemimpin agama. Jadi istrinya Rasulullah itu enggak bakal mewah. Buatan dari Rasulullah ini karena apa? Duitnya duit umat. Duitnya sahabat, duit pengikutnya. Jujur kalau buatan sakit nih, abot. Masya Allah, betul ya? Inilah sabarnya Rasulullah, karena bab ini bab sabar. Ya apa Rasulullah itu melayani umatnya, pengikutnya, sahabat. Apa yang diminta dikasih. Enggak kayak kita. Masya Allah. Ma yakun indi, di Rasulullah. Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Segala kebaikan yang ada pada diriku sudah aku berikan kepada kalian semua. Ka ilmu, ka harta, semuanya sudah saya kasihkan kepada kalian. Ngoten jawabannya Rasulullah. Terus kemudian Pak Bu, ini nasihatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tetap ngasih 1 kali, 2 kali. Bahkan nanti di riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan ada yang sampai 3 kali. Kalau ini orang banyak, nanti yang individual, yang personal. Orang yang sendiri datang menemui Rasulullah minta sampai 3 kali. Namanya pun Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Ngerti nih? Jadi tetap dikasih sama Rasulullah, tetapi sama Rasulullah dikasih nasihat supaya umatnya, pengikutnya, sahabatnya gak punya mental meminta-minta. Ngasih tetap peng pisan, peng pindo kasih, gak dimarahi gak apa. Tapi setelah itu Rasulullah ngasih nasihat supaya tidak menjadi mental peminta-minta. Ngeten dawuh Rasulullah. Wa man yasta'fif yu'ifhullah. Sama imut-imut nih. Sama inget-inget nasihatnya Rasulullah. Wa dan man yasta'fif, barang siapa yang mencegah dirinya dari mental meminta-minta, maka yu'ifhullahu, maka Allah akan menjadikan dirinya punya sifat iffah, tidak suka meminta-minta kepada orang lain. Artinya apa? Rasulullah enggak suka apabila umat Islam itu punya mentality senengane jaluk nang wong liya. Ngeten nggih, sampeyan imut-imut. Wa man yasta'fif, barang siapa yang mencegah dirinya dari mental minta-minta, maka
yu'ifhullahu. Allah akan menjaga dirinya dari suka meminta-minta. Yang kedua, waman yastaghni, dan barang siapa yang mengusahakan dirinya mempunyai sifat kaya, merasa kaya, maka yughnihillah, maka Allah akan menjadikan dirinya kaya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, tapi dia tetap menjaga dirinya terus-menerus mempunyai sifat merasa kaya, maka Allah akan menjadikan dirinya kaya. Lek saya butuh dunyane wong, ya sak lawase didadekno butuhno dunyane wong. Ben ana wong duwe ngono kepingin, ben ana wong duwe ngono kepingin. Akhirnya jadi sifat watak, perangai, perilaku hidup. Paham ya? Wah, ini berat Pak. Berat. Di dalam kita bermasyarakat, bertetangga. Kalau kita sudah punya penyakit seperti itu, tidak merasa kaya, tapi butuh. Butuh nang tonggo, butuh nang wong liya. Gatel rasanya. Ono tonggo sugih titik, wis diireni, dikepingin. Belum lagi nanti dihasuti, dirasani, disuudzoni. Paling dunyane kok sugihne ya duwe toyo lho. Paling sugihne oleh warisan teko wong tuane. Atau sebaliknya pasangan hidup kita yang begitu. Ya apa caranya? Kita sebagai suami, kita sebagai istri, kalau punya pasangan hidup yang kayak gitu ya, kita kasih nasihat itu. Dari Kanjeng Nabi, waman yastaghni, barang siapa yang merasa kaya, maka yughnillah, Allah akan menjadi dirinya kaya. Soalnya apa? Butuhnya nang pangeran gitu. Paham ya? Gak seneng ngriwuki wong liya, gak seneng ngerepoti tanggane, gak seneng ngerepoti dulure. Paham ya? Malah lek iso seneng dhewe lek diriwuki tanggane, diriwuki dulure. Paham ya? Wah, punya mental yang seperti ini Pak, kalau tidak dipaksa, berat. Kalau sudah punya mental yang aku kudu seneng diriwuki wong. Soalnya janjine Kanjeng Nabi, barang siapa yang meringankan beban saudaranya sesama muslim, maka niscaya Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Ngoten. Jam piro ditamoni wong siap. Jam piro didodok omahe wong, wah siap. Subhanallah. Wonten almarhum Kiai Haji Abdul Hamid bin Umar Pasuruan. Itu 24 jam pintunya enggak ditutup. Almarhum. Siapapun yang ingin silaturahmi. Ya Allah, itulah orang-orang yang punya jiwa khidmat kepada hamba-hambanya Allah. Kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Wewat matus yang ya. Di jalur itu wong jam piro siap. Ya Allah, berat. Waduh ya, malah kurang turuku.
Lah gak bendino sih wong ngono iku kan. Ngeten nggih. Nggih memang berat. Jiwa-jiwa pejuang, mental-mental pejuang khidmat kepada orang lain. Masya Allah. Waman. Waman yatasabbar. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka yusabbaruhullahu, maka Allah akan menjadikan dirinya sabar. Yang pertama di dalam taat kepada Allah, yang kedua di dalam menjauhi maksiat, yang ketiga di dalam menghadapi takdirnya Allah atau ujiannya Allah. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang itu bisa sabar di dalam pertama meninggalkan maksiat, yang kedua yang pertama di dalam taat kepada Allah, yang kedua di dalam meninggalkan maksiat, yang ketiga di dalam menghadapi ujian Allah atau takdirnya Allah. Termasuk ujiannya Allah, takdirnya Allah itu ketika kita menghadapi perangainya orang lain, wata'i tonggo, wata'i dulur. Itu ujiannya Allah, itu takdirnya Allah. Atau menghadapi, melihat takdir tonggo sing luwih penak timbang awake dhewe, utawa nyawang tonggo sing ditakdirno keadaane di bawah kita. Paham ya maksudnya? Tuh diluk-diluk rene, diluk-diluk rene. Paling ada utang dawe ini. Ya kalau kita nggak mampu, kita ngomong terus. Kalau kita nggak bisa ngasih utang, misalnya takut khawatir kayak soal iki watake nakalan deh utang. Diparingi sak mampu. Sebetulnya Bu, sebetulnya Pak, kalau saya mau ngasih pinjaman saya nggak mampu. Mampu saya ini. Misalnya mau pinjam 500, kita kasih 100. Paham ya? Caranya begitu. Maaf, saya nggak bisa ngasih bantuan atau menghutangi jenengan. Yang 100 saja. Niki loh, kalau boten 100, boten usah utang jenengan anu mawon asta mawon. Hai. Yang penting dengan cara yang terbaik. Atau kalau kita tolak, kita nggak mampu ngasih, ya kita bicara yang sejujurnya dengan cara yang terbaik. Hanya nek gak enak jadi wong gak duwe. Kepeduk dulur sing sugih, kadang-kadang dulur dah iki akhirene utang ya. Nang tangga sing sugih kadang-kadang ya disuulun, serba salah kadang. Ngoten. Nah kalau posisi kita ini kaya, ya ojo gampang suudon nang wong sing gak duwe, ngoten lho nggih. Nang dulur sing gak duwe. Nah. Terus ini Pak. Nasihatnya Rasulullah. Wa ma'a'ta wa ma'u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang itu diberi oleh Allah dengan suatu pemberian itu khairan, lebih baik, wa ausa, dan lebih luas, lebih besar manfaatnya minas sabri, daripada sabar. Artinya tidak ada pemberian dari Allah Ta'ala yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya, kegunaannya daripada sabar. Artinya apa? Sabar itu pemberian anugerah Allah yang terbaik dibandingkan anugerah pemberian Allah yang lainnya. Paham ya? Teman ingat-ingat nih. Wa ma u'tiya ahadun, dan tidaklah ata'an, seseorang itu diberi oleh Allah Ta'ala suatu pemberian itu lebih baik dan lebih luas faedahnya, manfaatnya daripada
sabar. Yang lek sabar niku ngadepi bojone opo wae sabar. Artinya yang ngadepi bojo niku gak taat nang Gusti Allah Ta'ala ya sabar ngekei nasihat. Sabar ngekei contoh. Kadang zaman sakniki niku pinter ngandani tapi gak iso ngekei contoh. Sing gawe contoh wong liya. Paham? Pak iku lho delok, Bu iku lho delok. Lho sik ta lah Mas. Lah sampean dhewe lho. Lah sampean dhewe lho Bu. Lah sampean dhewe lho Pak. Ngandani aku lah sampean dhewe kapan mulai? Kok kait mang Pak iko Bu iko. Paham ya? Ada yang zaman sak mangkin niku ngoten. Duduwi nang sing wedok, dudu nang sing lanang. Pak iko lho, contohnya Pak iko lho Bu. Tapi awake dhewe gak nglakoni ngoten. Mek iso ngandani sing wedok ngoten utawa mek iso ngandani sing lanang. Nah, ngoten. Sabar didik anak, sabar ngelayani bojo, sabar ngelayani anak. Itu pahalanya juga besar. Sabar didik sing lanang, sabar didik sing wedok, sabar didik anak ini. Niku ganjaran ini gede. Untuk merubah satu watak yang sebelumnya kepada watak yang lebih baik. Niku perlu waktu, perlu masa yang lama. Bukan hanya menasihati saja, tapi kita harus banyak-banyak mendoakan. Baik ibu-ibu menghadapi wataknya suami atau bapak-bapak menghadapi wataknya istri atau bapak ibu yang menghadapi wataknya anak utawa dulur. Sampun muttafaqun alaih. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wonten pertanyaan monggo. Saderenge kula lanjutaken hadis yang tiyang secara personal individu nedi dan Kanjeng Nabi sampai ping 3. Hebat hadis nih Pak. Namun boten pertanyaan. Nah, caranya gimana kita menghadapi masyarakat, dulur, bojo, anak yang kita inginkan lebih baik dari watak yang sebelumnya. Ya kita sering hadir majelis ilmu pertama. Karena nanti di majelis ilmu itu kita akan dapatkan informasi ya apa sih Kanjeng Nabi itu. Ya apa sih para sahabat dulu. Cara mendidik bojone. Karena Nabi memang Nabi, tapi istri beliau kan bukan Nabi. Paham ya? Istri-istri beliau bukan Nabi. Ya apa caranya Rasulullah? Didik istrinya. Istrinya Rasulullah bukan cuma 1, 2, banyak. Ya apalah terjadi antara istri yang satu dengan yang lain itu kecemburuan. Ya apalah istri yang satu menghibah istri Rasulullah yang lain. Apa kira-kira? Sabdanya Rasulullah kepada istrinya Rasulullah yang menghibah istri Rasulullah yang lain. Ya apa caranya Rasulullah didik? Terus ya apa Rasulullah lek dalu? Dalu kate sholat malam. Kan Rasulullah izin dulu kepada istrinya kan. Pengalamannya sinten Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Lu sampai gitu Rasulullah. Lah, kadang-kadang Pak, nuwun sewu, kadang-kadang Bu, seorang suami itu dihormati oleh istri. Karena suami itu cara melayani istri itu pelayanannya dengan pelayanan yang terbaik. Begitu pula sebaliknya. Seorang suami itu akan baik melayani yang terbaik dengan istri. Lah ibu-ibu ngoten. Cara melayani suami juga yang terbaik. Lah koyok bertepuk sebelah tangan ya akhirnya ya kadang-kadang ya tidak saling menghormati di dalam rumah tangga gitu. Dan itu terbukti ketika Rasulullah sangat memanusiakan istri-istri beliau, maka istri-istri beliau taat kepada beliau, hormat kepada beliau. Dan banyak kejadian di sekitar kita itu,
Kadang-kadang wonten dayoh teng griya niku. Wonten ibu-ibu sambat ngeten bapak-bapak kasar. Nah, kula tangleti jenengan ya napa caranya untuk menserving suami jenengan. Kalau sampean kasar ya otomatis suami juga kasar. Begitu juga ketika seorang suami datang ke rumah, ya nopo sabi bojo kula kok ngeten teng kula kasar. Sampean piyambak dos pundi? Apa cara memberikan pelayanan kepada istri itu dengan pelayanan yang terbaik atau enggak? Apakah sering ngomong kasar? Nek sampean sering ngomong kasar ya dibalas. Katakan misalnya segosak pincuk, ya otomatis istri cok dewe ngoten akhirnya kan. Paham ya? Nek nang anak ngono, kon iki segosak pincuk aja dikandani balak-balik pancete. Cok dewe Pak, akhirnya kan nggih ngoten. Jadi kadang-kadang itu karena kesalahan kita sebagai suami atau kesalahan kita sebagai istri melayani suami, maka di dalam rumah tangga itu timbal baliknya yuk kasar gitu. Ngoten nggih. Tapi lek manut Rasulullah, manut para sahabat, nyentuh wong-wong sing apik, ya akhirnya timbal baliknya juga baik. Dan itu sudah saya praktekkan gitu. Sudah saya praktekkan sendiri. Yang istri saya itu bukan wong pondokan, wong mu'alaf, ya apa tengkulan niku saged hormat nih. Bukan cuma istri saya, sepupu-sepupunya yang jadi pendeta itu di gereja, baik yang laki-laki atau yang perempuan hormat. Karena kita cara kita menghadapi mereka itu ikut Rasulullah, nyentuhi Rasulullah walaupun kita nggak sempurna. Timbal baliknya itu baik. Dan akhirnya citra Islam itu terjaga. Karena cara kita itu melayani mereka dengan cara yang baik. Karena mereka non-muslim. Coba kalau kita kasar kepada mereka. Karena menganggap mungkin non-muslim, kafir dan sebagainya. Gak perlu dihormati, kayak apa. Gak niru Rasulullah. Ya kita akhirnya. Yang menjawab, jadi orang Islam itu kayak ngono. Nah, padahal bukan Islamnya yang salah, tapi kita yang salah. Di dalam melayani mereka, menghadapi mereka. Kadang-kadang orang itu sok Islamik, justru kadang-kadang sok Islamik, tetapi tidak sesuai dengan cara-cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama. Maka justru yang dia merasa sok Islamik itu justru menjatuhkan nama Islam di hadapan orang-orang lain yang di luar Islam. Paham ya? Ini yang parah. Itulah kadang-kadang dalam rumah tangga, bapak-bapak, ibu-ibu, kasus-kasus itu banyak yang kayak gitu. Akhirnya gak bertahan lama. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu langkung pengalaman tinimbang kula, gimana cara menghadapi istri dan anak dan lain sebagainya. Nggih, monggo sadèrèng kula lanjutaken. Dan pertanyaan. Terus gini pun kesupen didongaaken. Dalam satu hadis Sayyidah Aisyah itu pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Ini permintaan seorang istri kepada suami. Apa jawabannya Rasulullah? Wahai Aisyah, setiap selesai sholat, saya akan mendoakan kamu Aisyah. Seperti juga saya mendoakan umatku wahai Rasulullah. Saya mendoakan umatku wahai Aisyah. Jadi seorang istri minta didoain sama suaminya. Jawaban suaminya itu Nabi Muhammad apa? Setiap saya sholat, saya doakan kamu wahai Aisyah. Seperti juga setiap selesai sholat, saya mendoakan umatku. Bahkan Nabi Ibrahim pun sama. Artinya Rasulullah itu ikut kebiasaan datuk-datuknya, mbah-mbahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ingatin. Insya Allah sebagian jenengan pun hafal kan doanya Nabi Ibrahim.
Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang selalu mendirikan sholat wa min dzurriyyati dan keturunanku, anak turunku. Rabbana wa taqabbal doa. Kabulkanlah doaku lek iso bahasa Arab nggih basa Jawa. Kemudian apa? Lanjutannya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfir li. Ampunilah dosaku wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jeluk sepuro dosane dhewe, wong tuane loro terus kaya tiang-tiang mukmin. Nabi Nuh yang ada. Malah Nabi Nuh niku Rabbana firli wa liman dakhala baiti ya mu'minan ya Allah. Ampuni dosaku dan dosa orang yang masuk rumahku dalam keadaan beriman. Jadi lek sapa mlebu omahe Nabi Nuh orang yang beriman kepada Allah kena itu masuk dalam doa itu. Paham ya? Itulah. Pun ngantos kesupen ngoten. Sambut betul pertanyaan? Baik. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, ini di dalam Sahih Bukhari, inilah bukti Rasulullah. Rasulullah itu kedatangan Hakim bin Hizam. Sampai Hakim bin Hizam ini minta harta sampai 3 kali. Ini yang cerita bukan Rasulullah, tapi Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu sendiri. Beliau yang menceritakan hadis ini dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih. Bahwasanya beliau pernah minta kepada Rasulullah harta. Dalam satu riwayat 100 onta. Terus dikasih sama Rasulullah. Nah, kemudian sudah dibawa pulang, datang di hari yang sama untuk kedua kali, ya dikasih lagi gitu. Terus sudah dibawa pulang, datang lagi, minta lagi, ya dikasih. Berarti pinten Pak Bu? Pinten? Baru kemudian Rasulullah bersabda, ini bagusnya Rasul. Tapi bukan dengan marah-marah. Ya Hakim, inna hadzal mal. Inilah cara Rasulullah mendidik. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini khadiratun hulun, hijau dan manis. Kalau kita itu pergi melihat view yang hijau di gunung-gunung, tenang. Terus wataknya manusia suka sing manis-manis. Teh, kopi, sing manis, kecuali sing kencing manis. Itu sudah menjadi watak. Terus katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tangan yang di atas wahai Hakim lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah ini sejarah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah itu ya tidak. Nah, sejak saat itu kemudian Hakim bin Hizam tidak mau minta-minta lagi. Sampai Rasulullah wafat, sampai Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dapat bagian harta fek, gak mau nerima. Sayyidina Abu Bakar meninggal, diteruskan khalifah itu Sayyidina Umar, pun mau dikasih oleh Sayyidina Umar, gak mau lagi. Dan Hakim bin Hizam menjadi termasuk orang yang konglomerat setelah itu. Subhanallah. Bisa merubah wataknya yang seperti itu. Setelah 3 kali dikasih oleh Rasulullah, gak dimarahin, gak diusir, tapi dikasih nasihat. Wahai Hakim, harta ini memang hijau dan manis. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan cara tidak tamak, maka akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memperoleh atau mengambil harta itu dengan cara tamak, maka tidak akan diberkahi oleh Allah. Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Akhirnya Pak bisa merubah mindsetnya, wataknya, terus akhirnya termasuk menjadi orang yang kaya raya di dalam hidupnya. Itulah cara Rasulullah memberi nasihat, memberi motivasi kepada sahabatnya, pengikutnya, umat.
bukan dengan cara ngilokne muring-muring emosional, tapi dengan nasihat yang baik. Ya dikei sampai ping telu, gak diuring-uring, gak diusir, gak dilokne sebagai pemalas dan yang lain sebagainya, baru dikasih nasihat. Ini strategi. Uang gorong dikei wis dikei nasihat. Ya wangel dah. Watak manusia loh, Pak. Watak manusia loh ya. Wah, gue iki nyeramai tok ae. Gak tahu metu duit. Tapi Rasulullah gitu. Ya, jadi ini strategi gitu. Nanti bisa kita terapkan kalau kita itu memberi nasihat kepada anak, oh coba kayak nasihat dong. Ya sekali-kali tak kayak duit. Le ojo ngene, le ngene. Ah iki lho, gituan le. Paham ya? Itu bisa kita praktekkan nanti di rumah. Ya buatan kemuan. Sabun, buatan nonton pertanyaan, monggo. Ya. Ya, terbilang mendoktrin ya. Iya. Mungkin sering memberikan doktrin agar ya salah satunya mengajak berdebat juga. Iya. Untuk kita mengikuti mereka. Terus karena mohon maaf saya itu kan agak terbatasan dalam berbicara, saya nggak bisa ini. Terus saya menghindari untuk bersilaturahim berketemu dengan mereka. Itu boleh nggak kategori sabar? Bukan seperti itu. Karena memang saya untuk membantah, untuk memberikan ini saya keterbatasan ilmu, keterbatasan cara berbicara juga. Iya. Akhirnya saya menghindar untuk ketemu. Bagaimana pendapat Ustadz? Selagi kita kuat, nggak apa-apa, kita layani. Tapi kalau kita merasa kados jenenganmu, wah ini nanti aku bisa berubah pikiran dengan orang ini, lebih baik kita hindari. Karena apa? Karena masih ada orang yang lain yang cara di dalam penyampaiannya itu baik, lembut, nggak mendoktrin, ada yang begini. Jadi baik gitu. Wah bahaya ini. Nanti aku bisa marah nih dengan dia. Di samping itu masih ada orang-orang lain yang bisa menyampaikan kebaikan kepada diri kita dengan cara yang lembut, cara yang baik, mau itu hasanah. Ya, boleh kayak begitu. Yang terpenting tidak ada niatan untuk memutus hubungan silaturahim. Ya betul, gak apa-apa kayak begitu. Nggih, sampun wonten malih. Monggo. Pak. Nggih. Terima kasih. Sekarang saat ini kan banyak pencitraan, Pak. Khususnya orang-orang yang berpengaruh. Nah, bagaimana caranya kita juga bisa masuk berperan untuk memengaruhi orang-orang yang kan banyak yang berkomentar ini itu khususnya Jawa Barat, Pak. Sehingga Provinsi Jawa Timur agak yang terpenting kita itu jangan terikut dengan wataknya netizen. Ngoten gimana? Kalau kita berusaha untuk memberikan masukan, ya kita kasih masukan itu dengan cara yang baik. Kadang-kadang ya zaman saat ini seseorang mengupload aktivitasnya orang yang dipandang sukses, ngoten ya. Terus ngoten, kalimatnya itu menghantam orang lain. Nah kalau kita komentarkan orang lainnya itu yang dihantam itu kan tetap gak tahu, Pak. Ya nggak akan berubah. Paham ya? Kulo ngupload suatu video. Terus video itu saya anggap berhasil orangnya. Daripada orang ini. Saya upload, lihat ini. Bulan nggak kayak ini. Keberakannya nggak kayak ini. Paham ya? Terus orang lain ikut komentar. Yo aja nih. Beku gak kayak keberakannya Aiki. Itu rugi, Pak. Kenapa? Karena begitu lo gak ada video ini. Paham ya?
kita jangan terpancing kayak gitu. Kados jenengan misalnya ngupload Pak B, Pak A. Tujuan kita supaya B ini di dalam menjadi pemimpin itu seperti dia tegasnya, keberakannya. Tetapi jenengan tidak ngetek orang ini, paham ya? Ya cuma upload gitu. Saya itu kadang lek mboten hati-hati, katut melihat. Yo nih, B ku gak koyo A iki, paham ya? Rugi Pak ngoten niku lho. Wong iki lho gak ero ambek komentarku. Paham? Kecuali lek di tag, bahkan di tag pun kadang belum tentu itu beliau sendiri tahu orang ini. Kadang ono sing ngelola kan gitu, admine gitu loh. Lah malah percuma. Nah, kecuali kalau memang kita ini dekat sama orangnya atau ada salurannya yang bisa menyampaikan kepada dia gitu. Memang harus hati-hati zaman sekarang. Jangan gampang-gampang ikut. Jadi netizen pokoknya komentar bah sing dikomentar ro karo sing penting. Loh tapi kan lek kata kan malah wonge ro. Timnya semerap, tim suksesnya semerap, bawahnya semerap, belum tentu. Ya. Pokoknya hati-hati, mana sing kurang manfaatnya bagi kita, mana yang menyebabkan diri kita ini malah ribah, malah terjatuh kepada dosa, bahkan pesan keinginan kita itu nggak tersampaikan kepada orangnya, lebih baik nggak usah. Kalau tinggali wah ini nggak akan tersampaikan tujuan baik kita kepada orang ini, mendingan nggak usah. Nanti daripada kita terjatuh kepada mencaci maki orang lain atau riba. Kecuali kalau ada salurannya monggo, saluran yang jelas. Paham ya? Segala hal nih Pak zaman sekarang wis mboten salah lah. Hati-hati ya. Lek misale sing diupload ngoten niku nggih ngeten mawon. Wis muga-muga iso berubah. Lho ngoten lho. Paham ya? Mudah-mudahan seperti Pak A itu. Ngoten mawon. Kau usah melok-melok latah. Yo ngene. Mboten usah. Jadi doakan yang terbaik, lebih baik kayak gitu. Gitu loh. Itu lebih bermanfaat dan kita lebih terhindar dari menghibah dan dosa-dosa yang lain. Paham ya? Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan Rasulnya, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Napa meneh zaman sak mangken ngoten. Pun gampang niki katut tiyang. Nggih, sampun wonten pertanyaan malih? Sampun nggih cekap nggih. Nggih pun ngoten kemawon. Mugi-mugi dados ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sehingga dalam hidup kita ini ada banyak perubahan-perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang sehingga dalam hidup kita ini enggak sembrono, sehingga hidup kita ini akan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam step by step dan otomatis hidup kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله ربنا